الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah salat zuhur yang berbahagia, kami ucapkan selamat datang ahlan wa sahlan wal marhaban li hurudikum fil Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikramo Palembang. Hari ini Ahad 24 Muharram 1447 Hijriah bersamaan dengan tanggal 20 Juli 2025 Miladiah. Mari kita bersama melaksanakan salat zuhur secara berjamaah. Adapun selaku tugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustadz Kiai Agus Erwin Akib dan salat akan diimami oleh Al-Ustadz Kiai Haji Sofwan Imron MSI. Dilanjutkan dengan cawisan ba'da salat zuhur bersama guru kita Al-Mukarram Al-Habib Muhammad Rizki Al-Habsi dengan pembahasan tafsir Al-Quran. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jemaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jemaah harap dijaga sendiri atau dititipkan pada tempat yang telah disediakan. Dan kami himbau kepada para jemaah untuk berniat itikaf ketika memasuki masjid serta dapat mengikuti rangkaian zikir dan doa bersama imam sampai selesai. Demikianlah harap dimaklumi atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikramo Palembang mengucapkan terima kasih. Selamat menunaikan ibadah salat zuhur secara berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima rangkaian ibadah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma damatis samawati wal ardh wa ja'alna min salih ahliha. Istaw aqimu subukum wa tadilu wa tarasu wa sudul khalal. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Alhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار 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 سالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك يعود السلام فأحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم بيده ما خلفهم ولا يحيط من شيء من علمه إلا ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 العظيم وبحمده الكريم دائما الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد يميت وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد لك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما استعان على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد رضا ولك الحمد إذا رضيت دائما أبدا اللهم صل على حبيب الرحمن عدد ما يكون اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة تامة بدوام ملك الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا يرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بلغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا اللهم جملنا بالعافية والسلامة وقنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سامع الدعاء اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أجرنا من النار سالمين ودخلنا الجنة بسلام آمنين وقنا شر الظالمين فانصرنا على القوم الكافرين يا مجيب برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولإخواننا والمشايخ أصحابنا ولأحبابنا ولمن أحسن إلينا
وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة من الأبرار يا عزيز يا غفار العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. آمين آمين. اغفر لنا ذنوبنا أجمعين وهم فيها سبحانك اللهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. بربي قيامي لا بنفسي ولا السوى فشكري له سبحانه وثنائي. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang hingga sampai saat ini masih memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Masih Ia sehatkan kita, masih Ia sempatkan kita, dan masih Ia izinkan kita bersama untuk melakukan sebuah rutinitas yang mulia, yaitu pelaksanaan sholat zuhur berjamaah. Semoga ibadah yang baru saja kita lakukan Allah terima di sisinya. Amin, Allahumma amin. Dan juga sampai saat ini masih Allah izinkan kita untuk berdiam diri di dalam rumahnya, beriktikaf. Dengan niat i'tikaf, detik-detik yang kita lalui di dalam masjid akan menghasilkan pahala. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Saya berniat beriktikaf di dalam masjid ini selama saya berada di dalamnya karena Allah Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, betapa banyak bocoran-bocoran yang Allah berikan kepada kita melalui pesan yang terdapat di dalam Al-Quran. Banyak sekali pesan berharga, banyak sekali ilmu mahal, banyak sekali kabar dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita para hambanya. Namun tidak semua orang yang membaca Al-Quran bisa memetik semua kesimpulan tersebut. Bahkan sebagian hanya bisa membacanya saja. Bahkan sebagian membacanya pun tidak bisa. Ada yang bisa membaca tapi tidak bisa mencerna. Ada yang bisa membaca juga bisa mencerna dan memetik ilmu yang ada di dalamnya. Itulah proses yang dinamakan dengan tadabbur. Merenungi isi Al-Quran. Tanpa faham tak akan pernah kita bisa merenungi atau mentadabburi isinya. Oleh karena itu sekarang kita akan membahas sedikit daripada tafsir ayat Al-Quranul Karim yang di dalamnya terdapat informasi penting untuk kita semua para hamba Allah yang menjadi pendamba surga. Semua orang pengennya masuk surga. Bahkan si pencuri sekalipun, si pembunuh sekalipun maunya masuk surga. Tidak ada orang yang mau masuk ke dalam neraka. Namun pertanyaannya, untuk bisa masuk ke dalam surga itu susah atau mudah? Kalau mudah, maka semua orang dengan mudah bisa memasukinya. Kalau susah, nanti surganya sepi. Karena hanya segelintir orang yang bisa memasukinya. Maka Allah jadikan cara untuk bisa masuk ke dalam surga itu tidak susah juga tidak mudah. Dalam bahasa lain, gampang-gampang susah. Iya. Mau masuk surga itu tidak sulit tapi juga tidak terlalu mudah atau gampang-gampang susah. Orang yang sudah Allah kehendaki untuk menjadi penghuni surga, maka dengan mudah dia bisa menyiapkan dirinya untuk surga. Di saat sebagian orang yang lain kesulitan untuk patuh kepada Allah,
kesulitan, berat sekali untuk menunaikan kewajiban, maka orang ini sejatinya Allah lah yang tidak menginginkan dia untuk menjadi penghuni surga. Wal'iyadzubillah. Jadi ketentuannya ada di tangan Allah. Nah, untuk masuk ke dalam surga semua mau, tapi gampang-gampang susah. Ada segelintir orang yang akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga. Siapa itu mereka? Nanti akan kita kulik. Ada ayatnya dalam Quran. Ya, selain di dalam Al-Quran itu ada perintah-perintah yang sangat jelas. Salat 5 waktu wajib hukumnya, puasa bulan Ramadan wajib hukumnya, menzakati harta yang lebih wajib hukumnya, tunaikan haji wajib hukumnya 1 kali seumur hidup. Terus juga ada larangan, ini haram, itu haram, ini tak boleh, itu tak boleh. Di samping itu juga Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita siapa saja yang akan dipermudah oleh Allah untuk dengan mudah melakukan kewajiban. Juga tidak kesulitan untuk meninggalkan keharaman. Jadi masuk surga tadi gampang-gampang susah. Ya. Mudah tapi tidak terlalu mudah, susah tapi juga tidak terlalu susah. Nah, kalau kita bahas yang namanya kewajiban mungkin tidak terlalu banyak. Untuk melakukannya juga mungkin alhamdulillah, insya Allah kita semua bisa. Salat 5 waktu tak pernah lepas, insya Allah pada waktunya. Puasa Ramadan tak pernah bolong, insya Allah selalu sempurna. Haji kalau mampu pun insya Allah kita tunaikan. Berzakat pun insya Allah kalau ada lebihan harta kita akan tunaikan. Insya Allah tidak sulit, tapi yang lebih sulit ini menghindarkan diri kita dari berbagai macam kemaksiatan. Itu yang lebih sulit. Makanya masuk surga itu gampang-gampang susah. Gampang menunaikan kewajibannya atas izin Allah, namun sulit sekali untuk menghindarkan diri dari kemaksiatan yang ada. Sulit. Kenapa? Karena semua kemaksiatan itu rata-rata digemari oleh hawa nafsunya kita. Dan dia selalu mengajak kita untuk melakukannya. Makanya gampang-gampang susah tadi. Ya, menunaikan kewajiban insya Allah mudah. Tapi ada juga yang ngeberatkan. Ada, tidak sedikit. Yang nanti di akhirat yang masuk ke dalam surga itu KTP-nya Pak. KTP-nya masuk surga. Ngapo? Yang Islam cuman KTP-nya. Islam KTP, uangnya tidak tahu kemana. Carilah di lubang-lubang neraka yang ada. Ngapo? Tidak sholat, iya, tidak mau zakat, padahal Islam ada. Tapi alhamdulillah untuk kita semua, insya Allah semua kewajiban atas izin Allah, atas ridha Allah semua kita tunaikan. Amin ya rabbal alamin. Namun apakah kita yakin kita sudah meninggalkan segala larangan Allah? Nah, ini yang lebih berat ini. Sudah sholat, tapi apakah yakin sholat kita itu khusyuk dari A sampai Z? Sudah sholat rapi secara fikih pun betul, tapi apakah yakin 1000% kita ikhlas, tulus melaksanakannya karena Allah? Apakah kita yakin setelah beribadah terus ternyata ada yang puji, kita tidak berbesar diri? Yakin enggak? Kita tunaikan haji, pulang ke tanah air dari tanah suci, dari tanah suci sampai ke tanah air tidak dipanggil Pak Haji, padahal baru balik haji. Marah apa tidak dalam hati? Kalau ada risih di dalam hati, ya berarti untuk gelar haji pergi hajinya, bukan karena Allah. Yakin tidak bisa begitu? Atau kita mungkin yang selama ini sudah dipanggil Pak Haji, Pak Haji, Pak Haji, jumpa satu orang belum terlalu kenal dengan kita, tidak panggil Pak Haji, risih atau tidak? Kalau ada risih berarti untuk gelar haji hajinya itu bukan karena Allah. Kita bersedekah kepada orang, tapi orang yang pernah kita sedekahi suatu hari tidak hormat ke kita, marah apa tidak? Kalau marah tak terima walaupun di dalam hati, berarti bukan karena Allah sedekahnya kita. Itu. Belum lagi kemaksiatan yang memang kian marak di akhir zaman ini. Segala sesuatu macam-macam maksiat bisa diakses dari genggaman. Film-film yang tidak senonoh dari HP ada. Ya, perjudian dari HP pun bisa diakses. Wong yang keluar masuk masjid Pak, ada Pak yang berjudi zaman ini. Tidak kecikan gitu.
pakai peci, pakai sarung, maghrib ada di masjid, tahu-tahu di rumah begadang malam-malam main judi online, ada. Sholat dilakukan tapi judi jalan juga. Ya, ada. Makanya masuk surga itu gampang, susah. Ya, orang yang sudah bagus sebenarnya ibadahnya, muamalahnya pun mungkin udah bagus, tapi kadang-kadang sama tetangga galak nyakit hati. Modalnya punya rumah dia bersih, sampah KS-nya ke rumah sebelah. Nanda repot. Oi, sakit hati tetangga tuh. Atau aib apa yang ada di rumah tetangga, diumbarnya kemana-mana. Ini manusia dahsyat ini. Ya, ini orang yang sulit masuk surga ini. Walaupun sholat sunnahnya 1000 rakaat tiap malam. Ngapo aib yang ada di rumah tetangga diumbar kemana-mana. Wah, ya semua rumah ada aibnya pasti. Kalau nak kita korek-korek Pak, rumah mana pun ada kurangnya pasti. Ya, cuman apakah kekurangan yang ada dan kita tahu karena kita tinggal di sebelahnya, terus kita umbar-umbar? Tidak boleh. Tidak boleh. Jangan kita ngerasa sholat kita udah rapi, zakat kita, puasa kita segala macam udah rapi, terus bebas kita memperlakukan semua orang yang ada. Tidak. Jadi subhanallah, gampang-gampang susah untuk masuk ke dalam surga. Nah, di dalam Al-Quran Allah bocorkan siapa yang memiliki karakter-karakter tersebut, Allah akan mempermudah orang itu masuk surga. Artinya Allah akan permudah sekali dia untuk menunaikan kewajiban. Juga Allah mempermudah sekali orang tersebut untuk menghindarkan dirinya dari kemaksiatan. Apa itu? Yang pertama, Allah firmankan di dalam surah Al-Lail. Di dalam surah Al-Lail ayat 5 sampai dengan 7. Singkat, pendek, tidak banyak-banyak macam, tidak. Singkat saja. Pertama apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Siapa orang yang suka memberi dan juga bertakwa kepada Allah, wa saddaqa bil husna, dan dia mempercayai dengan ganjaran dari Allah, mempercayai surganya Allah, mempercayai hari akhir, artinya di dalam hatinya punya iman. Pertama tadi apa? Suka memberi, juga bertakwa, takwa, menjaga diri dari yang haram dan melakukan segala yang wajib. Terus dia pun punya iman di dalam hatinya kepada Allah. Cuman tiga. Yang pertama dermawan, yang kedua berusaha untuk selalu bertakwa, yang ketiga ada iman di dalam hatinya. Fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami akan mempermudah baginya jalan menuju surga. Dalam hadis yusra di situ apa? Yakni al jannah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kami akan permudah. Tengok kalimatnya. Kami permudah. Bukan kami masukkan ke dalam surga, bukan Pak ya. Kalau dimasukkan kata Allah boleh jadi dengan cara yang berdarah-darah. Boleh jadi dengan cara yang tidak mudah, boleh jadi, tapi masuk surga juga. Lumayan kan? Tapi di sini lebih hebatnya, fasanuyassiruhu, kata Allah. Kami permudah, mudah dia masuk surga, tidak sulit. Bukan sekedar jaminan dia masuk surga saja, bukan. Tapi Allah jamin dengan mudah dia bisa memasukinya. Jadi rintangan hidupnya tidak berat Pak. Jadi iya, dia akan menjadi orang yang gemar beribadah, sehingga ibadah bukan lagi hal sulit baginya, mudah beribadah. Dia juga akan dibuat oleh Allah membenci segala kemaksiatan, sehingga dengan mudah dia bisa meninggalkan kemaksiatan itu. Tidak ada rintangan gino. Apa resepnya? 3. Jadilah orang dermawan. 1. 2. Jadilah orang yang selalu berusaha untuk bertakwa. 3. Selalu pertahankan iman yang ada di dalam hati. Amin ya rabbal alamin. Jadi wong yang dermawan tuh luar biasa. Orang istimewa Pak. Orang yang berani untuk jadi orang dermawan itu orang istimewa. Karena karakter bawaan manusia itu, kata Allah, pelit, ketabasa, kedekut.
Di dalam Al-Quran, wa khuliqal insanu halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a. Kalau lagi cair pelit manusia itu. Kalau lagi punya, kalau lagi bagus nasibnya, tidak mau berbagi. Itu karakteristik manusia secara bawaan lahir udah. Makanya tidak heran Pak kita nengok anak umur 1,5 tahun atau mungkin 2 tahun, 3 tahun punya mainan, diambil kawannya, marah Pak. Siapa yang ngajari? Tidak ada. Jangankan ngambil, temennya bilang pinjem bentar, tidak mau, nangis dia, kelahi dia. Iya. Bahkan ada yang terus mempertahankan karakter seperti ini sampai dewasa Pak. Pelit, sampai ketua, pelit. Jangankan yang ada di tangan dia, yang ada di tangan uang, kalau pacak digejo kegejo. Iya. Yang ada di tangan orang, kalau bisa diambil, ambil. Kalau bisa dihak miliki oleh dia. Wah, ini ada orang subhanallah, Allah beri nikmat, terus dia rela berbagi. Wah, ini menentang hukum adat manusia ini. Ya, karakteristik manusia asli bawaan lahirnya tidak seperti itu. Makanya kalau ada yang berani seperti itu, ini manusia luar biasa. Yang memang punya dia, tapi dia rela berbagi, Allah cinta kepadanya. Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun, kata Allah. Siapa yang dijaga dari sifat kikirnya Allah, fa ulaika humul muflihun, itu orang sukses. Iya, itu orang sukses. Klaim dari Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-karimu qaribum minallah wa qaribum minan nas wa qaribum minal jannah. Orang yang dermawan, yang suka berbagi, itu dekat dengan Allah. Ya, karena suka berbagi itu artinya dia bersyukur atas nikmat yang Allah beri. Allah jadi cinta dia jadi dekat dengan Allah. Orang yang dermawan, suka berbagi, itu orang dekat dengan Allah. Dan juga dekat dengan manusia. Mana nak nyawanya manusia. Kalau marah dia cair itu Gus, pakai itu Gus juang. Aku kawan ni baik, itu wong baik. Kapan disebut pasti pujian metu. Kapan wong denger pasti pujian metu juga untuk wong itu. Kenapa? Suka berbagi. Oh, masjid kami disumbangnya juga. Anak yatim 4 kami itu banyak. Tiap bulan tuh aduh cucuran dana dari beliau tuh. Masya Allah itu Pak Haji itu. Masya Allah itu orang itu. Pujian terus. Dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dan terakhir apa? Dekat dengan surga. Iya. Ya, ini ayatnya ini. Fasanuyassiruhu lil yusra. Kami akan permudah dia untuk masuk ke dalam surga. Simpel be jadi. Berarti nak kaya dulu siapa ngomong? Ya. Memberi itu tidak harus banyak. Memberi itu tidak harus banyak. Yang salah kalau mampu banyak tapi ngenjuk dikit. Itu yang salah. Ya. Kalau tidak bisa memberi, ya sudah, apapun bisa disumbangkan, sumbangkan dengan tenaga, dengan pikiran. Ada yang bisa diberi sedikit tapi bisanya, tidak apa-apa. Yang penting memberi. Kalau ada banyak, ngenjok dikit, masih pelit berarti Pak. Masih mikir-mikir. Ya bukan artinya kita disuruh tidak mikir lagi, bukan. Tapi seseorang itu kalau sudah rela mengorbankan hasrat pribadinya, itu baru dia dicintai Allah. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kata Allah. Ini senada nih dengan ayat ini. Kalian tak akan mendapat surga sehingga kalian rela menginfakkan apa yang kalian cintai, apa yang kalian sukai. Abu Talhah Al-Ansari ketika turun ayat Al-Quran lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, beliau langsung memberikan kebunnya Pak. Kebon, ini kebon, bukan tanah kosong. Bukan bon, bukan Pak, bukan bon. Kalau bon tidak usah nunjuk ke wong. Kebon, bukan tanah kosong, bukan, berisi. Setiap tahun ada income-nya, itu masukan. Besar lagi kebunnya dengan bibit kurma yang sangat bagus kualitas panennya. Masya Allah, dinjuk ke Nabi. Ya Rasulullah, ini kebunku adalah harta yang paling kusayang untuk Anda ya Rasulullah.
Ngapo? Sebab Allah bilang, Allah firmankan tidak akan masuk surga, sehingga orang itu mau menginfakkan harta yang paling dia sayangi. Nah, sekarang bolehlah kita pikir kenapa yang paling kita sayangi ya? Apalah kira-kira? Kalau kita berani nian, infakkan. Kalau belum berani, ya pupuk dulu keberanian kan. Masya Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada seorang laki-laki di zaman jahiliyah namanya Hatim. Marganya At-Ta'i. Hatim At-Ta'i. Dia adalah seorang Nasrani, Pak, bukan orang muslim, bukan. Terlahir dari seorang wanita yang sangat-sangat dermawan. Saking dermawan itu wanita, akhirnya keluarganya bersepakat untuk mengikat dia dan mengurung dirinya di kamar. Biar apa? Biar tidak sedekah lagi. Habis kaget duitnya, disedekahkannya, gilo-giloan sedekahnya. Akhirnya ini wanita menikah, dapat anak laki-laki. Inilah Hatim At-Ta'i. Ternyata Hatim mewarisi karakter ibunya. Demen sedekah juga, saking hebat sedekahnya, sehari Pak nyembelih 10 onto, dibagikan secara percuma. Kita kalau musim Idul Adha, korban sikok sapi, dewean, wah, angkat topi wong Pak. Ngapa? Sapi wong 7, dia dewean. Tiap tahun, pakam kawan tuh. Nah ini Hatim At-Ta'i setiap hari, bukan setiap tahun. Dewean, bukan siko, bukan sapi, onto, lebih mahal lagi, 10. Kayo, setiap hari sembelih 10 ekor unta. Siko onto tuh mungkin mendekati 100 juta. Artinya sebulan berapa miliar dia sedekah, gilo-giloan. Sampai bininya terpening, Pak. Saking pening bininya minta cerai pernah. Ngapo? Royal gino bersedekah. Cuman ya namanya karakter orang mulia ya begitu. Oh, namanya harum sampai ke India Pak, dari Arab sana ke India namanya. Entah angin apa siapa yang ngawaknya. Terkenal Hatim At-Ta'i, laki-laki yang sangat dermawan, bukan muslim tuh. Sayangnya itu bukan muslim. Kalau ada orang muslim seperti itu, alangkah besarnya surga dia di akhirat nanti. Jadi subhanallah, sedekahnya hebat sampai suatu ketika paceklik. Semua orang kesulitan, susah makan, termasuk Hatim At-Ta'i. Nah ini Hatim At-Ta'i ini malam-malam dia membuat kesepakatan dengan istrinya untuk menidurkan anak-anaknya. Dek, kita tidurkan anak kita malam nih, kasih makanan. Jadi mau tak mau, kalau kita tidak mau melihat anak kita nangis sepanjangan malam karena lapar, ya kita ajak main. Sampai mereka capek, mereka akan tertidur. Udah tidur, aman sudah. Besok urusan besok. Kata lakinya, kata bininya, sepakat Kak. Kata apa-apa. Yang tersisa hanya apa? Hanya kuda untuk berperang, baju perang dan pedang. Nah ini nyawa wong Arab Pak zaman dulu. Cak zaman sekarang kalau kita nyawa gitu apa? HP ini nah. Kata HP hilang separuh nyawa kita. Wong Arab zaman dulu pedang, kuda, baju perang. Itu tidak bakal ikuti itu. Tidak ada makan, ya sudah jangan sampai nyembelih kuda. Itu nyawa kata mereka. Subhanallah, tidur semua anaknya. Mereka berdua pun mau tidur, ternyata ada yang gedor pintu, dibuka, wanita tua, nangis. Berkata kepadanya, wahai Hatim, kau adalah laki-laki paling dermawan, makanya aku datang ke kamu malam nih. Anakku di rumah nangis semua karena kelaparan. Tolonglah, ada tak solusi? Sedekahlah untuk kami makan, kesian anak-anak aku tuh. Hatim At-Ta'i tidak bisa nolak Pak. Bentar Bu, tunggu. Ke belakang rumah dia, muka kandang kudo, mbeknya kudonya sembelihnya. Disembelihnya kudonya. Untuk dia tadi tidak terpikir. Nengok ini ibu-ibu sambil nangis minta sedekah, ambilnya kudanya, diambilnya, disembelihnya, dipanggangnya, dimasaknya, habisnya ibu tadi disuruh manggil anaknya. Anaknya datang kalau makan kalau di rumah dia. Anak-anak dia pun dibangunkan makan, istrinya makan juga. Udah selesai, masih sisa kudo banyak masih. Bangunkan orang kampung, sekampung Pak dibangun ke galau. Woi senang galau, pacak makan malam itu. Mereka semua makan sampai kenyang. Habis dagingnya, mereka semua kenyang. Kecuali Hatim At-Ta'i tidak nyenggol sedikit pun.
Yang punya kuda ya tak nyenggol Pak. Saking senang dia udah ngejuk uang makan sampai kenyang sudah. Uang kenyang dia kenyang, istilahnya bahasa kita tuh. Tidak nyenggol dia. Dia mau memastikan semua orang yang ada di situ kenyang galau. Kalau ada sisa baru makan, baru hubung kata sisa ya sudah. Wah, ini kedermawanan yang tidak bisa ditakel. Iya, ini non muslim ini. Kalau kita tidak bisa seperti itu, ya ambil berapa persennya. Nah, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suri tauladan kita. Beliau sebagai penutup ya kita bawakan kisah ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah dapat harta rampasan perang banyak Pak, emas yang menggunung, setumpuk besarnya, setumpuk besar itu emas galau-galau. Akhirnya beliau perintahkan sebagian sahabatnya untuk memindahkan itu harta ke masjid, pindah ke masjid kata Nabi. Buat apa? Dibagi-bagikan. Itu emas segram 2 juta sekarang. Iya. Selempeng itu 4,25 gram. Nak 9 juta rupiah selempengnya. Ini numpuk sebanyak itu. Berapa triliun duit itu? Kalau nak dirupiahkan. Nabi duduk di masjid, di depannya ada harta itu, semua orang yang datang minta dikasih oleh Nabi. Termasuk Nabi punya paman namanya Abbas bin Abdul Muttalib. Ya Rasulullah, bagi aku sebagian harta ini. Kata Nabi, silahkan ambil. Akhirnya ini Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib ini pakai gamis Pak. Gamisnya diangkat cek ini nah. Untuk naruh emas tadi. Berapa sentong itu? Jadi ngembek sampai penuh. Saking penuhnya nak tegak tak baca. Nak tegak tak baca berapa puluh kilo itu emasnya itu. Bayangkan kalau kita boleh itu sudah pensiun. Ada 7 turunan kita santai. Jadi subhanallah sudah penuh, mau berdiri tidak baca, saking beratnya. Akhirnya beliau bilang ke Rasul, ya Rasulullah, bolehlah perintahkan kepada sebagian sahabat yang ada di masjid ini untuk bantuin aku bawa ini. Atau Rasulullah, tidak galak. Anda saja ya Rasulullah mau tidak bantu aku, tolong ya Rasul, berat ini. Ya maklum ponaan kan. Kata Nabi, tidak galak juga. Pokoknya semampunya. Kalau tidak mampu, bawa semak itu ya kurangin dikit kata Nabi. Ya, bawa dewek pokoknya. Jangan minta bantu siapa-siapa. Akhirnya dikurangin dikit. Nak tegak lagi masih susah. Kurangin dikit lagi, mau berdiri lagi masih tidak bisa. Akhirnya dikurangin lagi sampai bisa berdiri, bawa sambil berat-beratan balik ke rumah. Ini harta semua. Terus satu-satu sahabat datang dibagi dengan cara itu oleh Rasul sampai habis. Nabi dapat apa? 0. Di akhirat yang penting. Nabi tidak ngambil sedikit pun. Ini kedermawanan model apa? Ini tidak logis, tidak masuk di otak. Nah, tapi mau tidak percaya gimana? Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau Hatim At-Ta'i punya karakteristik kedermawanan yang hebat sekali tadi, wah, jangan diadulah dengan Nabi kita, jangan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam kepribadiannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada suri tauladan yang baik untuk kalian. Naam. Jadi subhanallah, orang yang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dan dekat dengan surga. Yang namanya kedermawanan ini karakter, bisa dilatih dan bisa dipelajari dan bisa dibiasakan. Insyaallah kita terus berlatih sehingga sifat dermawan ini jadi tabiat kita, jadi karakter kita. Dan dengan ini ditambah dengan ketakwaan, juga dengan iman kepada Allah, fasanuyassiruhu lil yusra, kami akan permudah orang tersebut untuk menggapai surga. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu wa nabiyuhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Amin Allahumma amin. Mungkin hanya ini yang bisa Al-Faqir sampaikan. Kalau ada salah-salah kata maafkan kepada Allah. Al-Faqir mohon ampun. Hadza ma naqulu lakum wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا حوالينا شقيا ولا مطرودا ولا محروما اللهم يا محول الأحوال حول حالنا والمسلمين إلى أحسن حال ونجنا من أعمال أهل الضلال وفعل الجهال اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم بارك لنا في ذرياتنا ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم بحق ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم